Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amin. Amma ba'du. Jamaah Itikaf Masjid Fatimah Zahra serta pendengar radio Mahfazah 89.6 MHz dan pemirsa Purwokerto TV rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam kegiatan kajian duha kita yang pertama setelah kemarin kita melaksanakan training pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah kita beliau Ustaz Fauzan yang nanti insya Allah akan membahas mengenai tafsir surat Al-Fatihah sampai waktu menjelang turun. Namun sebelum kita ikuti kajian pada duha kali ini, mari kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kami berikan waktu kepada Tuhan, silakan yang di tengah diisi dulu. Tidak apa-apa, dekat kamera nggak apa-apa. Biar tidak ada yang di belakang seperti itu. Sekali lagi sebelum nanti Ustaz menyampaikan materinya agar lebih kondusif, silakan yang di sebelah tengah diisi dulu agar tidak terhalang oleh jamaah lain. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ustaz Doha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-salimin was-salimat yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih berkenan untuk memberi kesempatan kepada kita menikmati kemuliaan bulan Ramadan, keindahan bulan Ramadan, dan diberinya pula kita kesehatan dan pula sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan berharap pertemuan kita kali ini membawa kebaikan kepada kita, akan membawa kita menuju Muslim yang lebih baik, meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas salat kita, dan selanjutnya kita berharap semoga Allah menerima seluruh upaya kita, seluruh jerih payah kita, amal kita di bulan Ramadan juga di bulan-bulan yang lain. Kamu sudah berbahagia. Kali ini kita akan membicarakan tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, sebuah surat yang paling populer di antara surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Betapa tidak, karena seorang muslim setidaknya minimal 17 kali dalam rakaatnya membaca, memperdengarkan atau mendengar surat Al-Fatihah. Nah, karena itu sungguh sangat disayangkan manakala surat Fatihah yang begitu akrab dengan kita, surat Al-Fatihah yang begitu dekat dengan kita di dalam keseharian kita, kita berjumpa minimal
17 kali itu, atau bahkan di bulan Ramadan ini puluhan kali barangkali dengan sholat sunnah-sunnah kita itu. Sungguh-sungguh sangat disayangkan manakala yang terjadi pada realita kaum muslimin adalah tidak sedikit dari mereka yang tidak banyak tahu tentang isi dari sholat al-Fatihah. Tentu kita tidak berpengen masuk golongan orang seperti itu. Kita berpengen sholat kita ini sholat yang bermutu, sholat yang berkualitas, sholat yang bukan hanya sekedar melafalkan doa-doa yang tidak kita pahami, bukan hanya sekedar ritual belaka ya, secara lahiriah sholat, tetapi batin kita tidak ikut sholat. Karena sejatinya sholat itu adalah sebuah amal ibadah yang paling mulia di antara sekian banyak amal ibadah yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab, di awal hisab itu adalah sholat kita. Manakala seorang hamba sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain akan dipermudah oleh Allah dalam hisabnya, dalam perhitungan amal nanti. Manakala sholatnya itu buruk, maka yang lain akan dipersulit oleh Allah SWT. Oleh karena itu sungguh sangat menentukan keberuntungan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita di akhirat nanti. Sungguh sholat sungguh sangat menentukan posisi kita kelak manakala kita di hadapan dengan Allah SWT. Kamu sudah berbahagia. Karena itu tak pelak bahwa pemahaman kita terhadap surat Al-Fatihah harus kita tingkatkan. Kamu sudah berbahagia. Kita tahu seseorang yang sah, pertama kali dia menghadirkan sebuah lafaz Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Allah. Ini lam, ini dia. Lam. Saya peringatkan, kita sudah membaca alif, lam, ha. Allah. Tuhan kita itu namanya Allah, bukan Allah. Pakai B, pakai kedua, bukan wawu. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Kebesaran Allah bisa kita lihat dengan kebesaran kekuasaan. Kita lihat betapa alam raya ini terbentang di hadapan kita. Jagat raya ini begitu luasnya. Bahkan kalau kita mau menengok jauh ke sana, ke ruang angkasa, lebih luas lagi. Ternyata kekuasaan Allah begitu besar. Kebesaran Allah bisa kita lihat dengan kekuasaan, dengan ayat-ayatnya, Nah, ayat kauniyah, makrokosmos maupun mikrokosmos yang terpampang di hadapan kita, yang terbentang di hadapan kita, itu sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Setelah kita melafazkan Allahu Akbar, lalu kita memulai ini sebagai prolog saja sebelum kita masuk ke Al-Fatihah, ya, supaya kita ketika sholat itu nanti, karena inti dari kajian kita ini nanti adalah bagaimana kita mau memperbaiki kualitas sholat kita, sementara Al-Fatihah merupakan inti dari lafaz-lafaz yang kita lafazkan dalam sholat kita. Ya, prolognya kita awali dari takbir tadi, kemudian doa iftitah. Kita tahu doa iftitah kita itu kita mengawali dengan yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita di sini. Di antaranya adalah Allahu Akbar kabira,
walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Yakni menghadirkan di dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memuji Allah, alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Kita menafikan Allah dari sifat-sifat tercela, yang kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak terhadap Allah. Itu artinya tasbih. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Ya Allah terbebas dari sifat-sifat yang tercela. Kita meyakini itu. Wa subhanallah wa ta'ala ini wajah manusia. Lillahi fatar samawati wal ardh. Kita ketika sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan alam semesta. Lillahi ini wajah lillahi fatar samawati wal ardh. Kami hadapkan wajahku, aku hadapkan wajahku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Lurus di jalan Allah, tidak mensekutukan Allah. Itu yang kita hadirkan. Kita menghadirkan di awal sholat kita sebuah janji kita, sumpah kita untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memusyrikkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Habis itu kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Itu sumpah kita, janji kita kepada Allah. Kita akan mempertaruhkan apa yang kita miliki buat Allah Subhanahu wa taala. Hidupku, matiku dan bahkan seluruh apa yang kita miliki. Karena Allah membeli apa yang kita miliki. Ini dengan sebuah alat tukar berupa surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sehingga Allah membeli diri kita. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dibeli oleh Allah, wa amwalahum dan harta mereka dibeli Allah dengan alat tukar apa? Di antara jannah. Dengan alat tukar berupa surga. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim yang baik, kita seluruhnya kita pertaruhkan apa yang kita miliki untuk membeli surga, untuk kita tukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim yang berbahagia, ini intinya seperti ini. Sementara doa iftitah yang lain saya juga dibaca tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika wa ta'ala muslim. Kita tidak musyrik. Kemudian doa iftitah yang lain, Allahumma ta'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal musyrik wal mu'min. Kita minta dijauhkan oleh Allah SWT antara kita dan dosa kita, sebagaimana dijauhkannya timur dan barat. Yang kita tidak kepingin ketemu lagi nanti di akhirat dengan dosa kita. Kita kepingin dosa kita itu sudah putus, tidak lagi berjumpa lagi dengannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita kepingin dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan yang kedua adalah Allahumma naqini min khotoyaya kama yunqas thawbul abyadu min ad-danas. Bersihkan ya Allah diriku ini dari dosa sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Artinya apa? Artinya kita minta kepada Allah agar diri kita ini bersih dari dosa. Kita minta diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Kemudian lafal yang ketiga, teks yang ketiga berbunyi Allah maghsil min khotoyaya bil ma'i wal thalji. Ya Allah bersihkanlah, yakni basuhlah diriku ini dari dosa-dosaku dengan air, bil ma'i wal thalji dan salju, wal barad dan air embun. Tiga-tiganya ini untuk membersihkan. Ini sama, tiga ungkapan yang satu arti. Tiga ungkapan yang satu arti. Bahwa kita manakala seorang hamba ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, ya, maka dia tadi pertama kali
menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan dalam hatinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kalau doa iftitah yang pertama tadi, ya, dia berjanji kepada Allah untuk membaktikan seluruh kehidupannya, ya, kematiannya, ibadahnya, salatnya, dan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditukar surga. Kalau doa iftitah yang kedua adalah menghadirkan, dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya itu dengan merasakan betapa dirinya penuh berlempot dengan kesalahan dan dosa. Dia merasa banyak apa kesalahan dan dosa yang telah banyak dia lakukan itu, sehingga kemudian terucap kata-kata 3 ungkapan tadi, Allahumma ba'id baini, Allahumma naqdini, dan Allahumma qsini tadi, yang kesemuanya artinya tiga-tiganya adalah sama, yaitu minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Karena bagaimanapun juga kita ini sebagai umat manusia tidak luput dari alpa kesalahan dan dosa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Seluruh keturunan Adam, anak Adam, manusia yang namanya manusia ini adalah khata', banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertobat atau kembali lagi kepada Allah SWT. Nah, manakala seorang hamba melakukan sholat, maka dia menghadirkan kesalahannya untuk kemudian mengingatkan dirinya, membulatkan tekadnya untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah agar menghapuskan sekian banyak dosa yang telah dia lakukan dengan 3 ungkapan tadi di dalam doa iftitahnya. Kemudian selanjutnya, setelah seorang hamba di dalam sholatnya tadi mengakui kesalahannya, dia bertawud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ta'awud memang disunahkan bagi seorang yang mau membaca surat membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, dia disunahkan untuk membaca ta'awud. Begitu juga kita, ya, baik di dalam sholat maupun tidak, ketika membaca Al-Fatihah, maka kita disunahkan untuk membaca ta'awud. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita membaca ta'awud manakala kita mengawali membaca Al-Quran. Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 98 menyatakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka bila mana Anda mau membaca Al-Quran, minta berlindung, ya, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang takut. Oleh karena itu, kita disunahkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, ya. Ini menurut mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab sebagian mazhab Hambali, ya. Adapun menurut Imam Malik di dalam sholat tidak disunahkan membaca ta'awud, ya. Tetapi pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah disunahkan membaca ta'awud di dalam sholat. Hanya saja mazhab Hambali sunnahnya di awal saja,
ya. Ya. Ini yang tercatat di sini. Ini setiap rakaat ya, bukan di awal rakaat saja, tetapi setiap rakaat. Wara'i Syafi'i wal Hanabilah annahu yusammu ta'awudz sirran fi awal kulli raka'atin qabla qira'ah. Menurut pendapatnya ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, maka seorang disunahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bisa, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dua cara kita bertawud kepada Allah dari godaan syaitan, ya, dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita disunahkan membaca ta'awudz sebelum baca surat Al-Fatihah di dalam salat itu, ya, pada setiap rakaat, tetapi membacanya dengan pelan-pelan, ya, dengan pelan-pelan. Sekalipun salatnya salat jahr. Karena apa? Karena perintah membaca ta'awudz tadi itu mutlak, ya. Di dalam surat An-Nahl tadi, ketika Anda mau baca Al-Quran maka bertawudlah, baca ta'awudz. Ya. Tidak dijelaskan di dalam surat itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun hadis dari Anas yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar kanu yastaftihuna shalah alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka semua itu mengawali salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini tidak secara tegas bahwa mereka tidak membaca ta'awudz, karena ta'awudz dibaca secara sir atau secara pelan-pelan. Dan ulama kita sepakat bahwa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini tidak bagian dari Al-Quran, tidak ayat Al-Quran. A'udzu, ya, a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah. Apa artinya kepada? Ya, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Ya, kita kalau menerjemahkan itu ya sesuai dengan idiom, ya, seperti idiom itu sesuai dengan bahasa kita. Tidak bisa kita memaksa bahasa kita dengan bahasa Arab. Tidak. Ya. Berlindung di sini pakai kepada yang pada, tidak dengan, ya. A'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah, minasyaitonir, dari syaitan ar-rajim, yang terkutuk itu dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa harus berlindung kepada Allah ketika mau baca Al-Quran? Ya, karena syaitan selalu bersama kita. Syaitan ada di dekat kita, atau bahkan ya jelma-jelma masuk di dalam darah kita, sehingga sangat memungkinkan bagi syaitan untuk kemudian melakukan penyesatan, ya, atau mengilhamkan keburukan di dalam diri kita pada saat kita membaca Al-Quran, bahkan pada saat kita beribadah. Oleh karena itu tentu sangat sulit bagi kita untuk melawan setan yang tidak bisa kita lihat, untuk melakukan penolakan terhadap setan yang ada di dalam diri kita itu. Nah, tidak ada yang bisa menolak kejahatan setan. Tidak ada yang bisa menjaga diri kita dari bisikan setan, dari penyesatan, ya, yang dilakukan oleh setan terhadap diri kita, melainkan hanya Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang bisa menjaga kita dari setan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan, dari keburukan yang diilhamkan oleh setan kepada diri kita. Kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau di dalam
sihran, yakni bentuk ta'awud yang lain. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu kalau syaitan itu ada dua, syaitonal ins wa syaitonal jin. Karena di dalam surat An-Nas, ya, dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin, dari apa? Golongan jin dan golongan manusia. Jadi syaitan itu ada dua. Ada syaitonul ins, ada syaitonul jin. Ada yang, jadi Allah SWT ini menciptakan malaikat. Kita kenal malaikat, kemudian iblis, kemudian syaitan, kemudian Nabi Adam. Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dari nur cahaya, di mana mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak melanggar perintah Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak menentang Allah, selalu tunduk kepada Allah, selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu taat terhadap, selalu mengerjakan dan taat kepada apa yang diperintahkan kepadanya. Di antara para malaikat itu ada yang sujud, diperintahkan sujud terus, diperintahkan itikaf terus, diperintahkan bertasbih terus, seperti itu. Tidak capek, mereka tidak capek dan tidak makan sebagaimana kita butuh makan, ya, sebagaimana kita butuh makan. Malaikat ini makhluk Allah yang memenuhi langit. Bahkan langit itu sampai dalam sebuah hadisnya itu berbunyi kirit-kirit karena saking banyaknya penghuni langit. Malaikat itu jumlahnya bermiliar-miliar atau mungkin bisa lebih, jadi berlipat-lipat kali jumlah manusia. Oleh karena itu saking banyaknya, ya, kita tidak tahu jumlah malaikat itu, tidak tahu. Yang kita ketahui paling malaikat yang jadi tokoh itu, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir, Wakil Atid, ya, Malik Ridwan, yang itu aja, yang 10 itu yang kita dengar. Yang lain banyak sekali. Ada malaikat yang bersama kita, ya, yang mengilhami kepada kita kebaikan. Di samping juga bersama kita ada syaitan, ada qarin yang selalu bersama kita, yang apa? Yang memberikan ilham keburukan kepada kita. Malaikat ini banyak sekali. Di sini ada banyak malaikat. Seperti itu, di masjid banyak malaikat. Ketika kita baca Al-Quran, malaikat bersama kita, ya kan? Malaikat bersama kita. Kita sholat, malaikat bersama kita. Oleh karena itu seseorang yang mau ke masjid tidak boleh, yang tidak sedang, karena malaikat tersakiti dengan bau kita. Sebagaimana innal malaika tata'adda kama yata'adda apa? Bi banu Adam. Innal malaikata tata'adda kama yata'adda banu Adam. Malaikat itu tersakiti sebagaimana tersakitinya anak Adam, sebagaimana dalam hadis seperti itu. Oleh karena itu, seorang yang mau masuk ke masjid disunahkan untuk membawa memakai wangi, kemudian gosok gigi seperti ini. Hanya saja gosok gigi ini bagaimana pada waktu bulan Ramadan, maka ulama-ulama kita mengatakan sebagian tidak usah. La khulufu fams shaimi habu indallahi birrihil miski, bahwa tidak sedap dari mulutnya seorang yang berpuasa ini lebih dicintai oleh Allah daripada bau misik, bau minyak kasturi itu yang paling wangi.
menurut Imam Nawawi dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan bahwa tetap disunahkan seseorang yang berpuasa untuk gosok gigi, karena gosok gigi itu tidak bisa menghilangkan bau tidak sedapnya seorang yang berpuasa, hanya membersihkan mulutnya. Nah, permasalahannya gosok gigi pada zaman Rasulullah itu pakai siwak. Siwak itu ya wangi, tapi wanginya tidak seberapa. Berbeda dengan odol, pasta gigi. Oleh karena itu, menurut Syekh Al-Utsaimin, ya, menurut Syekhina Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan pasta gigi ini, ya, karena dengan alasan pasta gigi ini jauh lebih menusuk, baunya itu lebih menusuk, maka seseorang kalau habis gosok gigi kemudian sekalipun sudah berumur masih ada bau menusuk kemudian ditelan, bisa batal puasanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya supaya tidak batal, diperingan dulu apanya? Bau yang menusuk itu diperingan. Jadi gosok giginya 2 kali. Pertama kali pakai pasta gigi, kemudian dibersihkan, digosok lagi. Yang kedua dengan tanpa pasta gigi supaya bau yang menusuk itu hilang, sehingga puasanya tidak batal. Kembali lagi ke permasalahan bahwa Allah SWT menciptakan malaikat, yaitu hambanya yang selalu taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah. Di samping itu Allah menciptakan pula iblis, syaitan, ya. Jadi syaitan ini makhluk Allah, ya. Jadi iblis ini bapaknya jin, abal jin. Iblis diciptakan oleh Allah. Di dalam hatinya itu, di dalam dirinya tidak ada potensi kebaikan. Yang ada di dalam dirinya itu potensi keburukan. Ya, itu iblis. Iblis ini menurunkan jin. Anak keturunannya iblis adalah jin. Sementara Allah menciptakan lagi yang namanya Adam. Adam ini kemudian anak keturunannya Adam adalah manusia. Di antara jin ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir. Sebagaimana di antara manusia ada yang beriman dan ada yang kafir. Di antara manusia ada yang menjadi setan. Sebagaimana di antara jin ada yang menjadi setan. Siapa itu setan? Setan yakni seseorang yang di dalam dirinya itu adanya cuma keburukan. Memang di awal kita hidup di dunia ini ada, Allah memberikan 2 potensi dalam diri kita, ya, dan ini potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Namun kalau kemudian seseorang potensi kebaikannya hilang sama sekali, yang ada cuma keburukan, maka dia berubah statusnya dari manusia biasa menjadi manusia setan. Syaitanul ins, setan yang wujudnya manusia. Begitu juga jin. Ya. Kita alhamdulillah, ya kita berharap, ya, yang ada di dalam diri kita ini kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Karena diri seorang itu Allah katakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi setan yang dari jin tadi, kita tahu kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau syaitanul ins bagaimana? Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan idfa' billati hiya ahsan, ya. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 9
96 sampai 98. Yang pertama kali itu cara kita menolak syaitanul ins, yakni idfa' billati ahsan sayyi'ah. Kita tolak kejahatan mereka dengan sesuatu yang baik, ya, dengan kebaikan. Rasulullah SAW ketika disakiti, beliau tidak menolak, tidak menolak dengan ikut-ikutan menyakiti seperti itu, tapi tolaklah keburukan yang dilakukan oleh orang lain dengan kebaikan. Kita menolak syaitanul ins dengan kebaikan. Kalau dia memusuhi kita dekati aja, kita kasih hadiah, kita dakwahi seperti itu. Ya. Idfa' billati ahsan sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Baru kemudian waqul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Yang kedua ini berlindung dari apa? Dari syaitanul jin. Yang kedua, kita ta'awud dari syaitanul jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berarti syaitanul jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi yang terkutuk itu syaitan. Kalau manusia bagaimana? Manusia kalau matinya kafir ya terkutuk. Kalau matinya tidak kafir kita tidak tahu. Oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan laknatullah ala fulan. Tidak boleh, kecuali kalau memang dia mati dalam keadaan kafir. Kalau belum, tidak boleh. Kalau mau boleh, al-yahud laknatullah alaihim boleh. Kita malah nanti orang Yahudi secara umum, ya. Tapi kalau secara personal tidak boleh. Misalnya Obama, laknatullah alaih, tidak boleh. Siapa tahu dia nanti mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Bagaimana kalau hari ini dia kan jadi setan, hari ini kan membantai di belahan dunia sana, kaum muslim dibantai oleh tentaranya Amerika. Bagaimana? Iya, tetapi kita tidak boleh, malah nanti tidak boleh. Kita kalau secara umum nggak apa-apa, tapi kalau secara personal tidak boleh. Dan kalau Allah memberikan hidayah kepada mereka, kita tahu banyak di antara sahabat itu tadinya memusuhi Rasulullah, tapi kemudian berbalik menjadi pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antaranya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tadinya kan, ya, di perang Badar masih musuh, ya kan? Tapi kemudian beriman. Ya. Ada Wahsy yang tadinya yang tadinya membunuh Hamzah, tapi kemudian beriman. Ya. Seperti itu. Nah, ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz ketika mau membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi di awal sholat kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita berharap sholat kita ini tidak diganggu oleh syaitan. Kita berharap sholat kita ini bisa khusyuk, sholat kita ini bisa berkualitas. Lalu setelah itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Bedanya apa antara pengasih dan penyayang? Sama, pengasih itu juga penyayang. Ar-Rahmani ini nama Allah, ya, Ar-Rahman berasal dari Rahmin. Rahmah itu kasih sayang. Ar-Rahimi asalnya juga sama aja, Rahmin, rahmah, kasih sayang juga. Ar-Rahman yang Maha Pengasih bisa, atau yang Maha Penyayang, dibolak-balik bisa aja. Ar-Rahimi yang Maha
pengasih atau penyayang, sama aja. Bedanya apa? Bedanya Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluknya, baik yang mukmin maupun kafir. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang dikhususkan oleh Allah buat mereka yang beriman kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu pada dasarnya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah ungkapan kita manakala kita mau mengalami kebaikan. Nah, Al-Quran sebagai kitab petunjuk untuk melakukan kebaikan tentu sudah sepantasnya kalau kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan kullu amrin bibalik lalu da'ufi Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik lalu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kebaikan yang demikian itu adalah maqtu'ul barakah, terputus, atau qalilul barakah, sedikit berkahnya. Berkah, apa itu berkah? Masih ingat berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Tambahnya kebaikan itu berkah. Kalau kopiah saya ini halal, ini namanya baik, ya. Kopiah halal itu baik. Kalau kemudian dipakai untuk melakukan kebaikan, namanya berkah. Ilmu yang kita miliki, ilmu baik, ya, itu adalah kebaikan. Tapi kalau kemudian kebaikan itu dipergunakan untuk melakukan kebaikan, itu namanya berkah. Jadi berkah adalah ziyadatul khair. Munculnya kebaikan dari kebaikan. Oleh karena itu sesuatu yang tidak baik, yang haram, yang dilarang oleh Allah itu tidak ada berkahnya, tidak ada berkahnya. Lalu minuman misalnya haram atau uang hasil curian haram, maka tidak ada berkahnya, tidak ada kebaikannya. Karena apa? Kebaikan yang muncul dari perkara haram itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Oleh karena itu hal yang haram tidak ada berkahnya. Ya. Begitu juga manakala misalnya, ya, ketika sudah kita ada yang menikah, kita doakan barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkati kalian berdua. Kita mendoakan semoga berkah. Artinya kan nikah itu kan baik, ya, sunnah atau mungkin dalam kasus tertentu wajib kebaikan. Kita berharap pasca nikah itu muncul kebaikan-kebaikan berikutnya, ya. Tidak habis nikah kemudian saling berantem, ya. Itu bukan berkah. Jadi kita mendoakan semoga selepas nikah itu yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Jadi berkah adalah tambahnya kebaikan yang muncul dari kebaikan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ini menjadikan aktivitas kita itu berkah, menjadikan aktivitas kita itu berkah. Artinya aktivitas kita itu muncul dari aktivitas kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu disunahkan bagi seorang yang mau melakukan kebaikan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin bibalik la yudawi Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang di sana ada nilai kebaikan, maka disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya yang muncul dari aktivitas itu adalah kebaikan. Oleh karena itu sebagai ulama kita mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ba-nya itu adalah ba' tabarruk. Ba' di dalam Bismillah itu adalah ba' tabarruk, yakni ba' minta berkah kita kepada nama Allah, itu kepada Allah, ya, dengan menyebut namanya agar
aktivitas kita itu diberi kebaikan oleh Allah SWT. Misalnya kita mengawali kajian kita ini dengan marilah kita buka pertemuan kita kali ini atau kajian kita kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berharap bahwa kajian kita ini memunculkan kebaikan. Begitu juga atau sebaliknya, manakala aktivitas itu buruk, maka tidak boleh diawali dengan Bismillah. Mencuri haram atau korupsi haram, tidak boleh mengawali korupsi dengan Bismillah. Hukumnya haram. Mengawali perkara haram dengan Bismillah, hukumnya haram. Mengawali perkara makruh dengan Bismillah, hukumnya makruh. Mengawali kebaikan dengan Bismillah, hukumnya sunnah. Seperti itu. Tetapi kalau Al-Fatihah, mengawali Al-Fatihah dengan Bismillah, hukumnya bagaimana? Hukumnya ya harus, karena apa? Pendapat yang kuat bahwa Al-Fatihah itu ayatun min ayatul Fatihah, adalah salah satu ayat dari ayat-ayat surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bab juga ini, ya, ini berarti isti'anah, minta tolong. Arti bab adalah lil isti'anah. Tadi minta barokah yang pertama, yang kedua adalah lil isti'anah. Maka artinya Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mengawali aktivitas kita, misalnya makan dan atau belajar atau aktivitas yang lain, ya, kita mau naik mobil Bismillahirrahmanirrahim, ya, mengawali aktivitas baik kita dengan Bismillah. Itu artinya adalah ya Allah, berkahi aktivitas kita ini, munculkan setelah aktivitasku ini adalah kebaikan, dan tolonglah ya Allah, semoga aku bisa menjalankan aktivitas ini dengan baik dan sempurna tanpa ada halangan. Itu artinya kita ketika mengawali aktivitas kita dengan Bismillah. Kemudian kita sebut nama Allah, dan satu-satunya yang kepadanya kita baktikan ketaatan kita, dan satu-satunya yang kepadanya kita persembahkan seluruh ibadah kita, atau bahkan seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, bahkan mati kita persembahkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu ketika kita membaca Bismillah di dalam mengawali aktivitas kita itu, maka artinya adalah ya Allah, jadikanlah aktivitasku ini adalah bagian dari ketaatanku kepadamu. Jadikan aktivitas kita ini, ya, aktivitasku ini atau aktivitas kita ini bagian dari ibadahku kepadamu. Karena Allah merintahkan kepada kita di dalam kehidupan kita ini, Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, jangan lupa manakala Anda mau mengawali aktivitas Anda, seluruh aktivitas yang baik, semuanya saja awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar aktivitas Anda itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas biasa-biasa saja, mungkin hanya sekedar nyapu, mungkin hanya sekedar mencuci, mungkin aktivitas yang biasa saja bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sebut sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Zat yang mengasihi kepada seluruh makhluknya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Kemudian kita sebut juga nama Ar-Rahim, nama sifat Allah, Zat yang Maha Pengasih, Penyayang di akhirat nanti, khusus bagi mereka yang mukmin. Oleh karena itu, manakala kita mengawali aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya adalah ya Allah, berkahi aktivitasku ini ya Allah, munculkan dari aktivitasku ini adalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Kemudian tolonglah aku ya Allah dalam jalankan aktivitasku ini, sehingga aku bisa sukses
di dalam melaksanakan aktivitas ini sampai selesai, bisa selesai tanpa halangan. Kemudian jadikan aktivitasku ini bagian dari ketaatanku kepadamu, bagian dari ibadahku kepadamu. Dan kasihanilah aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah di dunia ini dengan menyebut namamu Ar-Rahman. Begitu juga kasihanilah aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah di akhirat nanti dengan menyebut namamu Ar-Rahim. Itu arti Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu hadirkan saudara-saudara, manakala kita membaca Bismillah di dalam sholat kita, hadirkan makna ini. Makna ini kita hadirkan. Ya Allah, berkailah sholatku ini ya Allah. Munculkan kebaikan di dalam sholatku ini ya Allah, sehingga pasca sholat kebaikan demi kebaikan akan muncul dari diriku. Kemudian tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku di dalam sholatku ini, dan tolonglah aku di dalam kehidupan kita ini, kehidupanku, ya, atau setidaknya di dalam sholatku atau di dalam kehidupanku. Tolonglah ya Allah, sehingga aku bisa melaksanakan tugasku sebagai hamba dengan baik. Atau tolonglah aku di dalam sholatku ini ya Allah, sehingga aku bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian berikutnya adalah jadikanlah sholatku ini ya Allah bagian dari ibadahku kepadamu, bagian dari ketaatanku kepadamu. Lalu kasihanilah aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah di dunia ini dengan menyebut namamu Ar-Rahman. Begitu juga kasihanilah aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah di akhirat nanti dengan disebut namamu Ar-Rahim. Kamu sering gak berbahagia? Itulah arti Bismillah yang seharusnya kita hadirkan setiap kali kita membacanya. Selanjutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb alam semesta, seluruh alam. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, milik Allah, khusus Allah. Rabbil alamin, penguasa. Rabbil alamin yakni Rabb itu Tuhan, atau Rabb mengelola, yang mengatur, ya. Tuhan yang mengatur alam semesta. Rabbil alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta, yang mengelola alam semesta. Kamu sering gak berbahagia? Di awal sholat kita menyadari sepenuhnya betapa diri kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kita hadir di hadapan Allah SWT dengan membawa sekian banyak dosa, kesalahan. Kita berharap Allah berkenan untuk mengampuni dosa kita itu. Kemudian kita minta tolong kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang selalu menggoda kita, menyesatkan kita, yang sejatinya diri kita ini kepingin selalu berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, namun gara-gara syaitan lah sebenarnya yang menjadikan kita ini seorang hamba yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang menyebabkan kita tersesat, menyebabkan kita banyak dosa, yang selalu menggoda kita. Kita berlindung kepada Allah, minta perlindungan dari Allah SWT akan menjaga kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita minta tolong kepada Allah, minta berkah kepada Allah agar sholat kita ini bisa baik, bisa khusyuk. Allah memberikan berkah kepada sholat kita, munculkan kebaikan pasca sholat kita.
Allah mengasihi kita di dunia dan mengasihi pula di akhirat. Kita berharap kasih sayang Allah karena begitu banyak dosa kita. Maka harapan kasih sayang Allah ini sangat besar. Kita berharap besar terhadap rahmat Allah, karena tanpa rahmat Allah tentu kita akan diangkat. Kita layak untuk disiksa oleh Allah. Kita layak untuk ditimpakan kepada kita semuanya dan azab Allah lantaran banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita. Namun kita berharap agar Allah menunda atau setidaknya mengampuni, bahkan ya, tidak menyiksa kita lantaran dosa-dosa kita itu. Kita sebut nama Rahman Ar-Rahman, ya, tidak menyiksa kita di dunia dan tidak pula menyiksa kita di akhirat nanti. Dan kita sebut nama Ar-Rahim. Nah, begitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Kita melakukan kesalahan namun tidak disiksa. Kita masih diberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita diberinya kesempatan untuk berbenah diri, bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Oleh karena itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Puji, ya, segala puji, puja, puji, segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al di sini adalah al-istighraqil jinsi. Al yang ini mencakup 10 jenis. Jenis pujian itu semuanya habis milik Allah semuanya. Jadi alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Namun kita ketahui bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya aku menurunkan, kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu, ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, berupa Quran bacaan yang berbahasa Arab. Kenapa seperti itu? Karena tentu bahasa Arab ini adalah bahasa istimewa, bahasa pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang tidak ada bahasa lain seperti bahasa Arab. Bahasa sebagai pilihan Allah untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia, ini bahasa Arab. Oleh karena itu Al-Quran sebagai mukjizat adalah yang bahasa Arab. Adapun terjemahannya itu bukan mukjizat. Belakangan ada sebuah artikel, ya. Sebenarnya kita sudah sering dengar bahwa siapa yang sering baca Al-Quran, setiap hari yang baca Al-Quran, maka dia akan terselamatkan dari pikul. Itu sudah banyak orang, ya. Di mana usianya sudah senja, tetapi dia tidak pikul. Karena apa? Karena membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi salah seorang dosen suci, ya, yang pita suaranya itu habis, kemudian ke Jepang, ya, dengan latihan apa? Latihan dengan suara-suara tertentu untuk mengaktifkan kembali pita suaranya. Dan Al-Quran lebih dari sekedar itu. Dan huruf-huruf Al-Quran ini adalah mukjizat. Anda bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa, ya. Ternyata setelah dipakai membaca Al-Quran lebih cepat lagi, ya. Terapi dengan baca Al-Quran itu lebih cepat lagi. Oleh karena itu wajar kalau kemudian di dalam
dalam sebuah artikel itu disebutkan bahwa ada seseorang yang usianya 85 tahun tapi belum berubah, ya. Simpulan ada disebutkan itu. Baru kemarin saya baca dari jamaah masjid ini. Tapi belum jamaah sekian belum berubah. Atau yang satunya lagi, gurunya lagi 97 atau berapa, 96 atau 97, tapi masih bisa nyetir, masih bisa fit, ya. Alhamdulillah seperti itu. Kalau kita melanggengkan baca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, karena apa? Al-Quran itu dari kanan kiri. Bacaan Al-Quran dari kanan kiri ini sangat membantu bagi kita, ya. Sebagian penelitian seperti itu. Nah, itulah karena itu mukjizat Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ada pun terjemahan bukan mukjizat. Karena apa? Karena bahasa lain tidak bisa menyampaikan pesan sebagaimana yang disampaikan oleh bahasa Arab. Kalau di dalam teks tadi Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu tidak mewakili, itu tidak sepenuhnya bisa membawa pesan yang dibawa pesan bahasa Arab. Karena apa? Karena di sana itu ada semuanya pilihan. Al-Quran setelah dilakukan penelitian, ternyata hari ini kita tahu bahwa sampai huruf-hurufnya, sampai detail awal, ya, pengucapannya, pelafatannya, ya, kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu pilihan Allah SWT. Oleh karena itu tidak bisa disampaikan dengan bahasa lain, apalagi terjemahan Inggris yang alhamdulillah berisbitu Allah, puji bagi Allah, ya paling nggak bisa lagi. Wong halnya tadi al-istighraqil jinsi, seluruh jenis puji itu milik Allah. Dan di dalam bahasa Arab namanya puji itu macam-macam. Ya, ada yang namanya al-madhu. Ya, al-madhu. Al-madhu itu juga pujian. Tapi pujian ini bisa menjadikan orang yang dipuji itu kemudian lupa diri, menjadi sombong, menjadi takabur, dan seterusnya. Itu al-madhu. Atau ada lagi dalam bahasa Arab as-sana'u, ya pujian begitu saja. Ya, pujian begitu saja. Kalau alhamdulillah, pujian yang disertai dengan mengagumkan, itu pujian. Pujian yang disertai dengan mengagumkan. Jadi pujian itu pujian mengagumkan, itu alhamdulillah. Tetapi asal pujian boleh jadi pujian itu tidak mengagumkan, tapi menghinakan. Apa ada pujian yang menghinakan? Ya bisa aja. Misalnya ada seseorang, ya, yang melakukan sesuatu yang ringan, yang sepele, yang mudah kok tidak bisa. Kemudian ada yang ngomong, pintar sekali kamu ya. Itu bukan pujian, itu pujian yang apa? Menghina. Nah, itu asana bisa seperti itu. Tetapi ini alhamdulillah, Allah tidak memakai asana, tetapi memakai alhamdulillah. Atau al-iqrar, itu juga puji, tetapi pujian yang berlebihan. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan la tuturuni kama atrat an-nasara. Janganlah kalian memuji berlebihan kepadamu sebagaimana Nasara melakukannya kepada Nabi Isa, yang akhirnya kemudian mengangkat Isa menjadi apa? Nabi Isa menjadi Tuhan. Itu pujian berlebihan. Tidak pakai al-iqrar. Atau barangkali juga orang yang lagi apa, kena virus cinta itu, yang satu ketika muji yang lain juga seringkali berlebihan, ya kan? Itu al-iqrar, itu al-iqrar. Kemudian ada lagi ar-rafa. Ar-rafa itu juga artinya puji. Pujian seseorang yang sudah meninggal tapi dipuji berlebihan. Wah, sebulan itu, ya, dipuji berlebihan. Ketika sudah meninggal dipuji berlebihan. Tidak terlihat apanya, keburukannya, karena yang dimunculkan adalah yang baik-baik toh. Nah,
Kan seperti itu. Seringkali seorang ketika kalau ini di Arab sana kalau ada orang yang meninggal maka nyewa orang, ya ada orang yang dikasih fee untuk memuji si mayat tersebut, si pulang begitu kebaikan yang dibetulkan, ya sambil nangis soal yang ditinggal mati oleh seorang yang seperti itu arwah. Nah, Allah di antara puji-puji ini, puji itu banyak sekali seperti itu. Allah memilih kata alhamdulillah. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang kaya, bahasa yang kaya. Tidak seperti bahasa kita itu bahasa yang miskin. Semua itu terjemahnya dalam bahasa kita yang puji atau puja. Oleh karena itu tidak ada bahasa yang bisa untuk menyampaikan pesan Allah sebagaimana bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu setiap huruf itu berubah pesan. Tadi saya sampaikan arti bismillah itu tadi banyak, ya, isminya nama Allah. Kita sebut nama Allah itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Karena orang yang menyebut nama orang lain itu sebagai bukti cinta, iya kan? Sebagai bukti cinta selalu disebut-sebut namanya. Ada seperti itu kan? Iya, kalau orang cinta kepada orang lain selalu disebut namanya. Oleh karena itu bismillah dengan menyebut nama Allah ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak cinta tidak akan menyebut namanya dan seterusnya. Ini setiap huruf, setiap rangkaian kata, setiap kalimat dan seterusnya pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada sebuah tafsir karangan Al-Imam Al-Biqai yang tafsir itu namanya adalah Nazmud Durrah. Saya punya tafsir ini berapa jilid? 20 sekian jilid itu. Puluhan jilid, likuran jilid. Nazmud Durrah fi tanasubil ayyi was-suwar. Nazmud Durrah namanya tafsir ini. Nazmud Durrah. Nazm itu rangkaian untaian atau untaian mutiara. Durrah mutiara. Fi tanasubil ayyi was-suwar yang menerangkan tentang betapa persesuaian, cocok sesuai, indah, ya cocoknya atau ya fitana subil ayaswa yang menerangkan tentang bahasa yang enak menerjemahkan ada kurang. Tanasub itu artinya sesuai atau apa lagi? Fitana subil ayaswa yang menerangkan tentang apa bahasa Indonesia yang enak ini. Jadi setiap ayat ini begitu sesuai, begitu cocoknya, begitu pasnya, begitu ya. Setiap surat, setiap ayat per ayat, kenapa harus ayat ini, kenapa harus surat ini, kenapa seperti itu. Jadi sebagian ulama kita sudah melakukan penelitian tentang itu. Dan hari ini selalu orang melakukan penelitian tentang Al-Quran dan tidak habis-habisnya. Ya, bahkan belakangan sampai dihitung kenapa Yasin, ternyata dihitung huruf-hurufnya seperti itu. Ya, misalnya ternyata lafal al-hayat dengan al-maut itu sama di dalam Al-Quran jumlahnya, entah berapa pokoknya
ya. Al-hayat setia, al-maut setia. Imbang, keseimbangan di dalam Al-Quran itu luar biasa. Karena bukan ciptaan manusia, bukan produk budaya sebagaimana orang-orang liberal katakan. Ya, ini Al-Quran Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memilih kata alhamd untuk mengganti dari untuk apa? Yang diantara kata-kata puji tadi yang diberi adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Puji itu apa? Ya, Allah memuji kita. Misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus. Ini Allah memuji kita. Atau walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah memuliakan bani Adam. Ini pujian Allah kepada kita. Kita menjadi makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling bagus. Tidaklah seharusnya kemudian menjadikan kita ini makhluk yang sombong, makhluk yang takabur. Tidak, karena apa? Sejatinya pujian Allah itu adalah milik Allah. Pujian Allah kepada kita itu sejatinya milik Allah, bukan milik kita. Oleh karena itu tidak seharusnya kemudian ketika kita bertemu dengan makhluk Allah yang lain, misalnya bertemu dengan kucing misalnya, kamu sih kucing, saya manusia, tidak boleh. Itu kesombongan. Apalagi bertemu dengan makhluk yang namanya manusia lain, ketemu dengan saudaranya yang miskin misalnya, kamu kok masih miskin sejak dulu sampai sekarang, tidak boleh. Iya, seringkali kita seperti itu. Kita lupa bahwa keseluruhannya milik kita ini adalah anugerah dari Allah. Kehidupan kita dari Allah, jabatan kita dari Allah, harta kita dari Allah, ilmu kita dari Allah. Bahkan kita bisa beramal soleh itu adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Tidak seharusnya kemudian menjadikan kita itu sombong. Misalnya kita lihat saudara kita infaknya itu, ya, selagi kaleng diputar, ada yang infak misalnya cuma 5.000, 5.000, tidak boleh. Boleh jadi 5.000 ini diterima oleh Allah, sementara kita yang 100.000 tidak diterima. Semuanya dari Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mereka yang kesini itu bersusah payah, pahalanya lebih banyak. Mereka yang kesini tidak bersusah payah, pahalanya lebih sedikit. Seperti itu. Ajrubi ala qadri ta'bihi, kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang diberi potensi Allah banyak, anugerah Allah banyak, kenikmatan banyak, kewajibannya lebih banyak. Orang yang diberi anugerah oleh Allah sedikit, kewajibannya lebih sedikit. Alhamdulillah. Kita dalam kondisi apapun harus selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Boleh jadi kemiskinan itu lebih baik buat kita. Belum tentu orang miskin ketika dikasih kaya, kemudian dia masih sanggup untuk iktikaf di sini misalnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sendiri yang berbahagia. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji. Kita persembahkan kepadanya pujian kita, karena Allah lah yang berikan anugerah kepada kita. Allah sebagai pencipta alam semesta, Allah sebagai zat yang menyantuni kita, yang beri rezeki kepada kita, memberi kehidupan kepada kita, yang mengatur alam semesta. Diajak kalau aja, kalau sekiranya
Jadi sekiranya masih diajak keluar saja, kayaknya mengganggu konsentrasi jamaah. Di sini aja duduk bersama di sini juga. Duduk ya, sini duduk sini. Kita mengaji sini, ya, duduk sini. Kita duduk sini, ya. Sini sudah duduk. Ya, duduk sini dulu ya. Intinya bahwa pujian Allah memuji kita atau orang lain memuji kita, wah si fulan ganteng, si fulan bagus, itu semua milik Allah, karena yang memberikan itu semua Allah. Kalau kemudian kita kaya, yang memberi kekayaan Allah. Kalau kemudian kita ganteng, yang memberi ganteng Allah. Tidak ada orang yang tidak kemudian bagus, tapi Allah memberikan kita seperti ini. Kita terlahir ini atas anugerah Allah, bukan inisiatif kita. Kita dilahirkan di kampung, alhamdulillah. Orang tua kita kayak apa? Alhamdulillah. Dalam kondisi apapun, orang tua kita kaya, miskin dan seterusnya, itu semua adalah anugerah dari Allah SWT. Kita tidak memilih, kita hidup seperti ini. Itu anugerah dari Allah. Ya, kita tidak tahu kapan anugerah itu kemudian diambil oleh Allah kembali. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun kita bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat-nikmat duniawi semacam itu kecil gini ya, bukan gini. Nikmat-nikmat duniawi itu kecil dibanding dengan nikmat akhirat. Karena apa? Karena kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan abadi. Oleh karena itu Allah SWT menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik buatmu daripada dunia, al-ula yang dunia. Nah, karena itu nikmat yang paling besar ya adalah keimanan kita, ketakwaan kita, keislaman kita. Hidayah dari Allah SWT inilah nikmat yang paling besar. Karena apa? Karena nikmat iman inilah yang bisa kita nikmati di akhirat nanti. Nikmat iman inilah yang membawa kebahagiaan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itu sangat ditentukan oleh keimanan kita, keislaman kita. Oleh karena itu, yang lain itu kecil. Nikmat-nikmat yang lain, kedudukan, harta, ya, tahta, atau yang lain, semuanya itu kenikmatan yang lain itu kecil dibanding dengan iman dan Islam kita. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita bisa diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat, bagian dari anugerah Allah, ya, taufik hidayah Allah. Ya, kita bisa melakukan sholat, kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas sekian banyak nikmat, juga nikmat-nikmat yang lain, termasuk diantaranya adalah sholat kita. Karena itu di awal sholat kita mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setelah ta'awud, kemudian bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Di samping juga alhamdulillah kita tidak disiksa oleh Allah. Tadi kita di awal sholat menghadirkan diri kita sebagai seorang hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, tapi kemudian Allah tidak menyiksa kita sampai hari ini. Ya, kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita, diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu semua merupakan bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Ya, oleh karena itu kita berharap
Allah selalu mengasihi kita, baik di dunia dan di akhirat. Kita ungkapkan berikutnya dengan melafazkan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Selanjutnya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sampai kapanpun kita hidup di dunia ini, betapapun kita lama hidup di dunia ini, suatu saat nanti Allah akan mencabut nyawa kita. Allah akan mengambil lagi anugerahnya yang diberikan kepada kita di dunia ini. Allah akan mengambil lagi seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Pada saat itu kita menuju alam berikutnya pasca alam kehidupan kita di dunia ini, yakni alam akhirat. Awal dari alam akhirat adalah kematian kita, ya. Kematian kita inilah yang membedakan, yang pintu masuk menuju alam akhirat. Kita masuk alam akhirat dengan kematian. Oleh karena itu, pada suatu saat nanti manakala kiamat telah tiba, Allah akan menghisab kita. Allah akan memperhitungkan seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita dimintai oleh Allah untuk pertanggungjawabkan seluruh aktivitas kita yang kita lakukan di dunia ini. Pada saat itu kita benar-benar merasakan betapa sebenarnya penguasa pada hari itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ungkapkan Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala penguasa sebenarnya pada hari pembalasan. Seluruh yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah. Manakala yang kita lakukan itu adalah kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan. Dan manakala yang kita lakukan itu adalah keburukan, maka Allah akan membalas keburukan pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapapun dia ya'mal melakukan mithqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu kalau ulama kuno nafsiri biji sawi. Sawi itu kecil seperti biji bayi, seperti itu, kecil sekali. Barang siapa beramal seberat zarrah berupa kebaikan, maka dia akan lihat pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa beramal seberat zarrah, sekecil itu, ya, di dunia ini berupa faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, berupa keburukan, yarah, maka dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Hari ini dzarrah oleh ahli bahasa dijadikan arti sekarang, ya, ini arti sekarang dzarrah adalah atom. Jadi kalau al-asrul barwi atom seperti itu, ya. Jadi dzarrah itu artinya apa? Atom. Bahasa sekarang diartikan dengan atom. Jadi barang siapa beramal kebaikan seberat atom, maka dia akan melihat balasannya di akhirat nanti. Begitu juga barang siapa yang beramal seberat atom di dunia ini berupa keburukan, maka dia akan melihat balasannya di akhirat nanti. Nah, Malik Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Suatu saat nanti akan meminta pertanggungjawaban dari seluruh aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Allah akan membalas seluruh aktivitas kita sesuai dengan baik buruknya yang kita lakukan. Oleh karena itu, betapa kehidupan kita ini tidak gratis. Kita hidup di dunia ini tidak gratis, melainkan ada konsekuensi nanti. Di akhirat Allah akan minta pertanggungjawaban seluruh amal perbuatan kita. Oleh karena itu betapa berat tanggung jawab kita di akhirat. Karena beratnya, maka kita berjanji kepada Allah. Kita bertekad, kita bulatkan hati kita, tekad kita, niat kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Kita baktikan hanya kepada Allah. Seluruh aktivitas kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita,
hanya untuk Allah SWT. Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah ya Allah kami minta pertolongan. Kita hanya mempersembahkan kehidupan kita ini, ibadah kita ini, semua yang kita miliki kita persembahkan, kita baktikan hanya kepada Allah SWT. Ya. Jadi iyyaka hanya kepada Allah. Na'budu kami menyembah. Dibalik, mestinya kalau urutan tadinya kan na'buduka, aku menyembahmu. Kalau aku menyembahmu itu tidak ada pengkhususan, tapi kalau disebutkan di awal, ya, objeknya itu di awal, kepadamu aku menyembah, itu di dalam struktur bahasa Arab, ya. Kalau di dalam gaya bahasa Arab ini bisa berarti hanya, ya. Jadi bahasa Arab, gaya bahasa Arab ini barangkali beda dengan bahasa lain. Nah, jadi kalau kepadamu aku cinta, itu artinya hanya kepadamu dalam bahasa Arab. Oleh karena itu beda dengan aku cinta kepadamu. Berarti ini aku cinta kepadamu, I love you. Tetapi boleh juga saya cinta kepada yang lain, ya, seperti itu. Tetapi kalau kepadamu aku cinta, itu artinya kepadamu toh, hanya kepadamu aku cinta. Jadi perbuatan cinta ini khusus kepada yang disebutkan di sebelumnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ini ungkapan iyyaka na'budu, kepadamu, ini bisa berarti hanya kepadamu. Karena apa? Karena disebutkan lebih awal, objeknya disebutkan lebih awal daripada apa? Daripada struktur bahasa itu apa? Subjek, predikat, objek. Ya, predikatnya ini belakang, sementara objeknya di kedepankan. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, bukan kepada yang lain. Yang disebutkan kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Ini seharusnya menjadi parameter di dalam kehidupan kita, bahwa sebagai bukti cinta kita kepada Allah, bukti keislaman kita, bukti keimanan kita, bahwa sudah seharusnya kita ini hanya mempersembahkan ketaatan kita, bakti kita, hidup kita, mati kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tetapi seringkali pula kita ini lebih tertarik dengan kenikmatan dunia, sehingga tidak sedikit dari aktivitas kita ini yang hanya sekedar bernilai dunia, bukan karena Allah. Seharusnya seluruh aktivitas kita, apakah kita pergi ke kampus, ke kantor, ke sawah, ke pasar, ke toko, dan lain sebagainya, seharusnya itu semua adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah, bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Karena apa? Karena di dalam ayat ini kita sudah berjanji kepada Allah, kita bersumpah, bagian dari janji kita yang selalu kita ungkapkan, kita ucapkan berkali-kali dalam hari-hari kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah ya Allah kami beribadah. Mempersembahkan itu ibadah. Kami mempersembahkan diri kita. Iya, karena ibadah itu bukan hanya salat, bukan, melainkan harapan kita itu juga ibadah. Ar-raja, al-khauf, itu juga ibadah. Kita hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lain. Tapi seringkali kita itu takut kepada yang lain.
Tidak sedikit dari saudara-saudara kita ini yang stres gara-gara apa? Melihat masa depannya yang suram. Loh kok masa depan menjadi sesuatu yang menghantui dirinya? Kenapa harus begitu? Seorang muslim tidak boleh kemudian takut kepada selain Allah. Hari esok itu bukan milik kita. Milik kita ya sekarang ini. Kita bertobat sekarang ini. Kita beribadah sekarang ini. Kita melakukan amal soleh sekarang ini. Karena hari nanti 1 jam ke depan itu bukan milik kita. Hari ini kita bisa duduk di sini. Boleh jadi suatu saat nanti tahu-tahu seseorang tidak bisa melakukan meneruskan perjalanan hidupnya. Iya, seperti itu. Kita dalam kondisi apapun tetap saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu banyak orang yang berharap bukan kepada Allah, berharap kepada materi. Seperti itu. Nah, Ustaz, bagaimana tidak berharap materi? Semua orang yang bisnis, semua orang yang kerja kan berharap materi, berharap dapat materi. Iya, tetapi jangan berhenti di situ. Kita jangan jadikan materi itu sebagai goyah kita, materi sebagai tujuan utama kita, tidak. Materi itu jadikanlah sebagai lantaran, sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah ini adalah karena perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk cari nafkah, menghidupi keluarga kita, mencari nafkah buat orang-orang yang perlu santunan, perlu bantuan dan sebagainya. Itu bagian dari kewajiban kita. Kewajiban kita seorang hamba